Ini perintah undang-undang pasal 31 ayat 1. Apa bunyinya? Bunyinya tegas, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada seluruh kepala UPT, ya. Tidak boleh lagi ada keraguan sedikit pun. Pertanyaan yang menurut saya justru mendistorsi kebijakan, ya, terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh BP2MI. Saya ingin tegaskan beberapa hal. Satu, perbadan tentang pembebasan biaya penempatan itu bukan kemauan kepala badan. Ini perintah undang-undang pasal 31 ayat 1. Apa bunyinya? Bunyinya tegas, pekerja migran Indonesia tidak dapat dibebani biaya penempatan. Kalau kita ingin melihat di pasal penjelasan apa yang dimaksud, ya, tidak dapat dibiayai, dibebani biaya penempatan, pasal penjelasannya menegaskan cukup jelas. Yang paling terganggu, yang tidak menginginkan pembebasan biaya penempatan itu siapa? Pasti mereka yang selama ini terlibat dalam sindikat ijon rente. Karena dari situ mereka mengambil keuntungan dari bisnis peminjaman uang atau dana-dana melalui koperasi simpan pinjam. Kita telah mengeluarkan turunan dari perbadan, yaitu keputusan kepala badan nomor 214 tahun 2021. Di KPK 214 dijelaskan ada beberapa diktum yang dikonstruksikan di KPK tersebut, ya. Karena pertimbangan pandemi Covid, maka demi keberlangsungan penempatan, di situ jelas tergambar BP2MI memberi kemudahan. Kemudahan kepada siapa? Kepada 3 pihak. Kalau dibaca secara benar. Kemudahan kepada P3MI, kemudahan kepada pemberi kerja, kemudahan kepada pemerintah daerah, dan kemudahan kepada PMI itu sendiri. Ini udah jalan keluar yang paling moderat, memberi kemudahan kepada semua pihak karena situasi pandemi Covid. Jadi tidak boleh karena situasi pandemi Covid kemudian penempatan terganggu, ya. Sehingga kita memberi kemudahan. Sayangnya perintah undang-undang itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan negara untuk menanggulangi semua beban biaya penempatan yang harus ditanggung oleh pekerja migran Indonesia. Apakah karena negara tidak punya uang untuk menanggung beban biaya penempatan bagi CPMI sebagaimana perintah pasal 30 ayat 1? Apakah karena alasan pemerintah daerah tidak memiliki uang untuk menyelenggarakan pendidikan pelatihan bagi PMI, kemudian BP2MI, ya, berdiam diri, tidak melakukan apapun, sementara secara existing fakta di lapangan ada praktek ijon rente di mana beban biaya penempatan yang selama ini ditanggung oleh PMI ditanggung oleh koperasi simpan pinjam dengan bunga 28,8%. Masa kita tega praktek itu terus terjadi? Praktek yang selama ini membebani pekerja migran kita dengan bunga yang sangat tinggi. Saya mengatakan zolim jika kita membiarkan praktek ini terus berlangsung.
Padahal negara bisa mengambil inisiatif ya untuk memberikan kemurahan, untuk menanggulangi apa yang menjadi beban yang disebut biaya penempatan bagi pekerja migran Indonesia.